siang hari yang cukup terik ini, saya bersama Umat, Salihat, Da'iyat, Mujahidat, insya Allah. Baik di ruangan ini, ataupun di sebelah ruangan ini, ataupun yang di tenda, semua insya Allah dalam persiapan untuk menambah ilmu, menambah tarbiyah, menambah iman. Tapi kalau mau tidur juga, ya silakan. Karena yang tak tidur dengan Allah. Lah takut itu ngantuk aja, ya ngantuk aja juga. Kalau mau tidur ya dimaklumi karena juga siang, jangan lupa berdoa aja dan bismillah. Temanya katanya tadi tauhid pemenang. Dan tadi surat pembukaannya, tauhid pembukaannya surat apa namanya? Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya menang. Ya udah menang, saya harus menang. Kan tadi sudah dibacain surat Al-Fatihah. Jadi menang dalam Al-Fatihah itu ada istilah nasrun, ada istilah fatah. Inna fatahna laka fathan mubina. Kemudian yang berikutnya wa yansurukallahu nasran aziz. Surat As-Saff, nasrun min Allahi wa fathul qarib. Di surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fathu. Jadi disebut nasr apabila kemenangannya baru sampai pada tingkat eksisnya gerakan dakwah. Ya. Dikerjain eksis, dibully eksis, difitnah eksis, dikepur habis-habisan seperti yang terjadi dalam perang Badar. Eksis. Maka itu namanya nasr. Ya. Al-Fatah sendiri, ya. Kemudian dakwah itu menjadi, ya, terakui keberadaan, ya, menjadi legal keberadaan. Namanya Fatah. Ya. Jadi ibu sekarang udah mendapat yang mana? Ya, dua-dua nasrul wa Fatah. Ya. Ya. Asal ibu-ibu nyebut ini acara apa ini? Acara PKS. Karena aman. Beda, kalau ini acara apa ini? Ibu-ibu solihah. Solihah apa? Kalau sudah PKS sudah aman. Karena dia menjadi partai yang memiliki kekuatan hukum. Jadi alhamdulillah dalam skala tertentu kita sudah inna fatahna dan kita sudah wa yansurukallahu nasran azizah. Kemudian inna fatahna ini dilatih. Ayo jadi menteri yuk. Ayo jadi presiden yuk. Ayo jadi gubernur. Ya, kita tahu nama gubernurnya kan? Ustaz siapa nama gubernur? Ahmad Syaikhul. Ya. Amin aja gubernur dilatih, amin aja. Ya. Karena ayatnya inna fatah optimis aja, insya Allah. Ya. Wali kotanya ketawa namanya. Alhamdulillah, insya Allah. Ya. Jadi
keberadaan saudara-saudara kita, apakah yang di parlemen, apakah yang di eksekutif, itu dalam rangka memperkuat inna fatahna laka fathan mubin. Selama gerakan politiknya politik yang soleh, bukan berpolitik untuk bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya manusia itu kalau berpolitik tambah soleh atau sebaliknya tambah soleh. Alhamdulillah. Walaupun ada yang nggak mau dipotong gaji. Pokoknya semua utuh. Ya. Lah kamu ini kan jadi gubernur, jadi DPR karena perang dakwah. Siapa bilang perang dakwah? Ya. Kalau masyarakat kami di Syria nggak bakal bertindak sama yang jadi gubernur juga. Ya. Sudah habis masanya, kata partainya cukup habis sekarang. Atau konsentrasi pada yang lain. Nggak bisa, saya ini masih disukai oleh masyarakat. Gantianlah. Lagian yang akan menggantikan antum itu adik antum sendiri. Ya, saya nggak mau sebut di mana ya. Cari aja di Google berapa. Ya. Nggak bisa, pokoknya saya. Kata partainya nggak bisa. Pokoknya di antum. Antum ustaz, ada antum juga ustaz. Ya, udah saya pindah aja ke partai. Ya. Gimana tambah soleh kan? Jadi istilah ayatnya apa? Kalau partai, kalau politik itu bertambah soleh, namanya watu isu mantasya. Ya. Karena sudah almarhumah, apa bahasa sebutnya? Kalau belum almarhumah, nggak etis disebut. Karena mungkin sih berubah. Ya. Kalau mau contoh, wanita salihah yang berpolitik tambah soleh itu, Allah maghfirlah Ustaz Yoyo Yusuf. Itu contoh faktanya. Tambah berpolitik, tambah soleh. Saya ingat betul apa beliau, alhamdulillah, namanya uang dari politik ini bagi kami cuma lewat doang. Ya ada yang bisa tersif lewat. Karena banyaknya yang harus dibantu. Ini namanya apa? Wajah isu mantasya. Ada orang yang berpolitik menjadi wajah isu mantasya. Ada yang sebaliknya, pokoknya saya nggak mau dikurangi oleh rupiah, nggak mau. Ya. Ya, gimana sih peraturan begini? Ya. Mau maksa, ya. Bendahara ini dijual semua, kan? Akhirnya nggak dipotong serupiah, utuh. Kebetulan dapilnya Bogor juga. Ya. Dan juga disebut cari di Google. Akhirnya pindah ke partai. Dan partai lain ini paling senang kalau nemu orang-orang yang kecewa begitu. Jemput bola dia. Ya. Kalau ibu nggak percaya, coba aja ibu ngomong dari dalam. Kalau nggak didatang itu oleh partai mama itu, adalah sama kami. Insya Allah ibu ini kalau sama kami potensial. Nggak kayak di partai ibu, susah amat jadi calon kan. Kalau di partai kami gampang. Semua kader kalau udah ngambek pasti dia datang. Ya. Kalau nggak dari yang partai merah itu dari partai itu. Oh, serius.
Ya, cari juga di Google kan. Yang biru ternyata banyak. Yang biru teman-teman di Google semua. Itu aktif semua. Ya. Di Bukit Tinggi sana ada kader senior dan jadi wali kota Ambon. Ya udah sudah P3 mau kok sama saya. Wah itu langsung itu partai biru itu nyata. Udah langsung sama
yang bisa dijadikan mujahadah. Ini bisa.
Salah satu fikrahnya apa? Ya, di nomor satu kan pada bahwa Islam kami adalah Islam daulatun wa watanun au hukumatun wa ummatun. Ya, tahu ini namanya apa? Ya, usul isyri. Usul isyri itu nomor satunya adalah ya, bahwa Islam ini harus dipahami daulatun wa watan. Islam yang harus atau dakwah yang harus bisa mengantarkan umat ini berkuasa daulat. Umat ini wapanan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, bukan kayak orang numpang begini. Walaupun dan cita-cita ya, di Jakarta Utara sana tempat yang sudah dikuasai oleh orang lain. Berarti kita belum berdaulat dan belum berpapon. Ya. Kalau ada orang Indonesia asli di dekat situ harus berhadapan dengan keamanan. Jadi Islam yang mengatakan daulatun wa watanun, di mana fikrah ini sudah dihancurkan orang kafir dua abad berapa tahun kita? 200 tahun. Jadi wajar kalau kita ingin mengajarkan tema-tema seperti ini, istilahnya ribet fisabilillah insyaallah. Ya, limpok lagi, berbau gini maksudnya. Ya, kalau sekedar ceramah begini, ya apa? Sehingga ceramah seperti ini sifatnya murojaah, review aja, ya, bukan murojaah takfir, jangan takut. Ya. Murojaah fikrah, ya. Review kembali fikrah Islamnya yang kita inginkan seperti apa, ya. Atau hukumatun wa ummah, ya. Islam yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan negara. Jadi nggak mungkin kita juga menjadi objek, kita harus baik di depan pendukungnya, menjadi ya, mengusahakan agar wakil-wakil kita atau saudara-saudara kita yang kita angkat ini dipercaya oleh masyarakat. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka melayani umat itu. Jangan sampai umat ini tidak tahu siapa sih yang akan peduli dengan kita ini. Ya. Yang segi kesehatan susah, pendidikan susah, sembako susah. Ya. Maka kehadiran dakwah bisa salah satunya merealisasikan. Ya. Dan ini baru salah satu. Ada quwwatun wa khuluqun, atau ada alatun rahmat dan seterusnya.
siapa yang berpolitik dengan prinsip-prinsip aktivis siasa yang soleh dan dengan siasa itu insya Allah itu mentasya. Saya yakin ibu-ibu sudah sering baca surat An-Nahl yang seharusnya hafal karena bentuk kecil. Kalau hafil gede, ini yang gede ibu sudah hafal. Kaifa maka karena menurut ya, sepanjang Ustaz. Kalau hafil yang pendek, ya udah mulai aja. Amal itu gampang, satu detik ibu udah hafal satu ayat bunyinya tosin. Dua huruf tosin. Ya, tapi nggak tahu, masih banyak tahu. Tosin, mau tambahin lagi. Jika ayatul Quran kitabim mungkin empat kata doang. Tilka ayatul Quran kitabim. Sampai lagi udah busyra lil mu'min. Ya. Ala kulli hal di ayat 20-an Allah cerita tentang burung. Namanya burung apa? Kutilang. Burung hudhud. Ya. Burung hudhud. Ingat dulu kalau ngaji surat An-Naml, kalau ada hudhud, oh ini maksud ya. Faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibi. Burung hudhud saja ya, udah tahu bentuk burungnya, googling lagi, tulis saja kabar hudhud, nanti keluar. Ya. Ya udah sebenarnya burung ababil gitu. Padahal maksudnya burung yang jumlahnya besar. Di An-Naml ada burung hudhud. Kenapa Allah sampai mengabadikan burung hudhud? Karena dia adalah aktivis politik. Dengan burung aktivis politik. Ya gimana nggak aktivis politik? Dia itu termasuk salah satu tentaranya Nabi Sulaiman. Sulaiman itu raja, sehingga kebijakan-kebijakannya tidak terlepas dari kepentingan politik. Jadi kenapa itu burung? Iya, burung itu diabadikan karena dia menjadi bagian daripada jamaah atau dari pasukan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman dalam rangka berpolitik. Kan ayat Nabi Sulaiman itu dimulai dari ayat 15.
ke-17 atau ke-18 ada ayat wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wa tayri. Ya, Nabi Sulaiman itu punya pasukan. Ya. Ada jinnya, ada manusianya, terutama burung. Wa tayri. Fahum yuza'un. Ya. Apa artinya yuza'un? Ya, itu salah satu arti. Ya. Kalau arti politiknya, ya, tentara yang siap kapan saja dimobilisir. Ya. Yang biasanya mobilisir ya pasti garis dulu, kumpulin dulu. Ya. Tapi kalau kumpul doang nggak bisa dimobilisir, berarti tidak yusaun. Ya. Tapi kalau pakai WA saja bisa datang ke sini, insya Allah yusaun. Sehingga itu masyarakat suka bingung itu ibu dari mana. Nggak ada spanduknya, nggak ada pamflet. Oh, itu namanya yusaun. Sebentar lagi yusaun untuk menangan Ustaz Syekh. Ya. Amin, insya Allah. Sebentar lagi yusaun untuk menangan Bapak Hatta. Insya Allah. Ya. Betapapun belum setahun kita sibuk dengan percalokan. Ya. Sekarang sudah sibuk lagi. Ya. Capek banget yang partai ini berarti belum yusaun. Ayo ngaji lagi ya. Memang kamu itu diajak ngapain? Ya, sampai merasa ya, berarti ini belum yusaun. Ya. Kata yusaun juga ada di surat Fussilat yang ingin menjelaskan bahwa ya, hatta idza mawja'u syaidan alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa najjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ila an-nari fahum yuz'un. Ya. Nanti ahli neraka itu akan dikumpulkan oleh Allah dalam kondisi siaga. Yuz'un. Nah, bila disuruh neraka kok siaga. Saking kepingin taatnya kepada Allah. Siaga-siaga, sigap-sigap. Padahal maksud Allah, coba yuza'unnya itu kamu pindah ke dunia. Sehingga insya Allah kamu yuza'unnya ila jannah. Kalau kamu tidak mau yuza'un di dunia, kamu nanti akan yuza'un di neraka. Halaman kedua, surat Fussilat. Di halaman bab wa yusyaru a'da'ullah yuza'un. Maka bersyukurlah ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita saat ini menjadi muslim-muslimah yang yuza'un seluruh ya. Betapapun nggak mampu ya, yang penting jangan komen deh ya. Ya. Komennya kepada Allah aja. Ya Allah, kemarin suruh nyapa, sekarang nyapa lagi. Ampuni ya Allah kalau saya keberatan. Ya. Lagian saya suruh nyapa buat apa sih? Ya. Kan maksudnya supaya orang itu mendukung dakwah, bukan mendukung Syekhu. Kalau buat Syekhu itu nolak, ya udahlah yang lain aja jadi gubernur, yang saya udah capek saya jadi presiden, belum selesai juga sudah jadi tahu. Tapi beliau orang yang yuza'un.
nggak pernah terlintas. Ya. Bahkan 2 bulan yang lalu belum terlintas beliau jadi calon gubernur. Tapi ketika dakwah mengharapkan, ya Bismillah. Ya. Jabatanmu sementara dipegang Ustaz Aher. Tahu kan? Ya, atau Buklimat. Siapa? Mau dipegang siapa aja silahkan. Ya, itu namanya muslim muslimah yang yuzaun untuk kegiatan-kegiatan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang yuzaun itu adalah burung, namanya burung butut-butut. Ya. Yang saat itu saat apel siaga di absen. Padahal sudah di WA jam sekian muncul. Nggak datang. WA-nya nyangkut katanya. Infonya juga nggak ada. Ditanya hut-hut yang lain. Kemana temen hut itu? Nggak tahu Raja Sulaiman. Hilang aja. Maka Nabi Sulaiman bertanya, Maria huda amkana minal ghaibin. Bisa-bisa saya siksa dia la u'adzibannahu adzab syadidan, atau saya potong dia au la adbahanna au la ya'tiyanni bisultanin mubin, kecuali kalau dia bisa menjelaskan argumen yang sangat bagus. Mulai dia ini bisultanin mubin. Begitulah seharusnya seorang apakah kepala UPA atau ketua DPD, ya. Kalau sudah argumennya bagus, sudah jangan dikit-dikit. Ya. Awalnya tiga ini usulkan, tiba-tiba datang tersebut sama kata baik dan langsung dia melapor. Raja, saya punya informasi eksklusif sekali. Ahabbu bima lam tuhid bi wajibtuka min sab'in binabaiyah. Burung but-but saja ya punya kontribusi sampai diabadikan oleh Al-Quran. Kontribusinya apa? Pertama, mampu memberi informasi yang menguntungkan dakwah atau menguntungkan perjuangan politik itu sendiri. Ya. Ya, walaupun kalau manusia cuma mau tiru burung butut sayang banget lah. Bagaimanapun manusia lebih canggih daripada burung butut. Tapi kalau nggak bisa, ya udah nggak boleh tirulah burung butut ya, yang kontributif terhadap dakwah. Ya. Jadi apa alasan? Saya menemukan seorang wanita, keren dia jadi ratu, singgasananya luar biasa besarnya, tapi dia musyrikah. Dia dan semua rakyatnya sujud kepada matahari. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Wazayyana lahum syaitan lahum barum la yahtadun, dan dia dikerjain oleh syaitan seakan-akan ya, pilihan mereka untuk menjadi syirik itu udah paling, padahal paling salah. Alhamdulillah. Maka di sisi lain kita ingin menjelaskan ketika sebuah makhluk
apalagi seorang manusia, ya, menjadi yusaun dalam kumpulan manusia yang dalam rangka memperjuangkan Islam. Sekecil apapun Allah akan muliakan makhluk, walaupun cuma kasih info saja. Itu Nabi Sulaiman di sana. Keren seratus tapi sedikit, ya sudah. Follow up-nya biar saya. Ini follow up-nya bisa besok bisa selesai. Akhirnya kata ratu itu apa? Qalat rabbi inni zalamtu nafsi. Saya pun saya salah. Dan sekarang saya masuk Islam bersama Sulaiman. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Ya begitulah. Ya. Jangan pernah menganggap kecil apa saja peran kita terhadap takwa. Ya. Walaupun ya istilahnya di satu sisi ketawaduan, saya bisa apa sih? Ya. Tapi tetap optimis. Betul kontribusi saya sangat kecil, tapi semoga ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lebih mengerikan, kelihatan kontribusinya lumayan. Ya. Sebagai apa itu? Konsultan pemenang. Konsultan. Tapi kemudian menjadi orang yang ilmu'tiya radiyah muslim, ilmu'tiya radiyah ilmu'tiya sakhifah. Dalam perjuangan itu ada itu orang yang mungkin kalau dia dapat sesuatu dia puas, dia senang. Kalau nggak dapat apa-apa dia kesal. Orang apa kontribusinya, nggak dapat apa-apa seperti ini. Ya. Maka Rasulullah mengatakan orang seperti ini sudah kesurupan dunia. Ya, karena istilahnya ya ahisawan takas, ya. Orang tidak ikhlas itu dijamin sengsara dan tersumpur dia. Wa idza syika falan taqash. Ya. Dan orang yang sudah kesurupan keduniaan itu seperti orang yang kemasukan duri, susah sekali keluar. Nah, karena itu kita selalu berdoa. Ya Allah, luruskan hati ini ya Allah. Ya. Inna ta'lamu anna hatihi qulub qad ijtama'at ala mahabbati. Yang penting saya bisa mencintai dan kau juga mencintai diri. Ya. Ibu itu dicintai suami berbahagia, ya. Dicintai anak-anak bahagia, dicintai mertua juga bahagia, dicintai Allah tentu lebih bahagia. Nggak disukai suami pahit, nggak disukai anak-anak pahit, nggak disukai mertua lebih pahit lagi. Ada mertua yang kerudung mantunya yang nggak suka. Banyak ketemu saya. Gimana nggak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pokoknya makhluk apa saja kalau terlibat dalam pemenangan dakwah, pemenangan Islam, sekecil apapun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Ibu kalau Jumat kan sering baca ayat qalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Lagi talaq alaihim lawallaita minhum firara wa lam yakta minhum ru'ata.
di masyarakat kita yang namanya kalbun itu jelek kan. Sampai anak muda itu kalau mengartikan kalbun artinya apa kalbun? Anjir, pakai rok anjir. Saking supaya lebih halus. Tapi kalau baca surat Kahfi, kalau itu artinya mulia, binatang yang mulia. Kenapa jadi mulia? Kalbun padahal di masyarakat kalau orang kesel-kesel dikit-dikit, kalbun lah. Nggak tahu kalau kalbun lu kayaknya indah aja. Dog lu kayaknya indah. Tapi kalau pakai asli bahasa itu jadi kayak kotor gitu ya. Jadi kalbun di ayat ini menjadi mulia karena berkumpulnya dengan orang-orang yang mulia. Mendukung orang yang mulia. Menjaga orang-orang yang mulia. Kok bisa-bisanya ada muslim-muslimah gak betah bersama orang-orang yang mulia ini, insya Allah. Ya. Memang kita nggak ada yang ngaku-ngaku saya ini soleh. Tapi kan Allah Maha tahu bahwa kita semua sedang berusaha terus untuk menjadi soleh-solehah. Berusaha itu sudah masuk dalam lingkaran kemuliaan. Jangan kau tinggal teman-teman itu. Ya. Apapun alasannya yang kau tinggal. Ya. Karena beliau mengatakan, Sahih Risalatul Ta'alim mengatakan, kalau kamu tinggal, nyaris kamu nggak bakal nemu gantinya. Paling bisa-bisanya kamu ketemu dengan tukang sayur. Tiap hari, bang, berapa ini? Ya namanya ibu bisa kurang 500 aja baiknya. Ya. Yang bapak-bapak berapa? 20 kasih. Yang ini 50 kasih. Udah gimana habis? Ya. Bukan karena kekurangan uang. Ya. Tapi memang ibu sendiri. Adalah ibu muslimah saleh ini punya satu lingkungan yang betul-betul dalam rangka memperbaiki diri. Istama'at ala muhabbatik wa taqabbal ala wa'adik wa tawahhadat ala yang wa ta'adat ala musabbih. Luar biasa. Agendanya ngumpul kita itu untuk 4 hal ini. Mahabbah, ta'ah, dakwah, nusratus syariah. Jadi tolong kalau lagi baca ini disadari. Ya. Jangan kalau baca ini, wah kita lagi pulang. Jadi lupa isinya. Ya. Makanya baca minggu mau bubaran aja. Ya. Apa-apa kita istilah ayo kita doa. Supaya nanti di akhir cukup subhanallah. Mungkin di tengah-tengah supaya tidak kehilangan rohnya. Ya. Jadi target kita adalah al-fathuwan nasr. Ya. Kemenangan yang membuat kita eksis, istilah lain kemenangan yang membuat kita di kelompok yang legal, an-nasr kelompok menjadi sesuatu apa, jadi yang lebih eksis lagi. Ya. Ataupun mendapat pertolongan-pertolongan dari Allah yang nggak masuk akal. Ya. Jadi dakwah itu selalu menghasilkan pertolongan-pertolongan nggak masuk akal.
anti baca sirah dan badar sampai Fathu Makkah itu isinya an-nasr wal fath, pertolongan yang nggak masuk akal. Kok bisa mau perang kok ngantuk? Kalau ngaji ngantuk nggak perlu diajari. Ngaji ngantuk itu nggak perlu diajari. Tilawah ngantuk apalagi. Tapi mau perang mau mati kok bisa ngantuk? Gimana ayatnya di surah Al-Anfal? Itu yuwashilkumun ma'as. Ingat, waktu kamu mau perang kok bisa-bisanya ngantuk. Sehingga kamu menjadi lebih tenang. Itu yuwashilkumun ma'as amanatan minhu. Ya. Karena Allah tahu bahwa orang-orang beriman di Mekah punya niat untuk memperjuangkan agama Allah. Istilahnya dengan Allahnya mahabbah wa ta'ah, dengan Islamnya dakwah dan nusratus syariah. Maka apa saja bisa saya jadikan pertolongan. Ngantuk pun jadi pertolongan. Itu wasyikumun ma'as. Versi Al-Fatihahnya bahwa kemenangan itu sampai kepada yang nggak masuk akal disebut di ayat ke-21. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allah wa kana Allah 'ala kulli syai'in qadir. Bahwa kalau kami istiqomah dalam dakwah, istiqomah dalam kesolehan, istiqomah dalam keikhlasan, Allah Maha Kuasa menjadikan dakwah ini menghasilkan hal-hal yang gak masuk akal. Oleh karena itu sering-seringlah ngelamun dakwah. Insya Allah sebentar lagi Ustaz Syekhul menjadi gubernur Jawa Barat. 2029 insya Allah menjadi presiden. Itu ngelamunnya. Itu namanya wa ukhra taqdiru 'alaiha. Dakwah itu bisa menghasilkan apa yang tidak masuk akal. Istilah Majmu'ah Ar-Rasailnya apa? Dakwah itu harus bisa menghasilkan ahlamul yaumi haqaiqu al-badi. Hari ini kamu mimpi-mimpikan, ya, kamu jadikan lamunan-lamunanmu, dan tidak mustahil Allah akan merealisasi. Dan kamu belum berdakwah sesungguhnya. Kalau kemudian ngelamunnya itu dijawab sendiri, mana mungkin di presiden. Memang negeri itu nggak ada naga sembilan. Bubarlah. Allah kamu nggak percaya. Dijawab sendiri. Jadi presiden itu butuh 100 T loh. Memang dia punya uang berapa? Batalan. Udah. Kalau sudah berdakwah itu bulat. Bahwa dakwah itu menghasilkan lam taqdiru 'alaiha. Apa yang hari ini nggak terjangkau bagi kamu, kalau kamu istiqomah dalam nilai-nilai dakwah itu menjadi terjangkau. Di dalam tafsir ini
Another Sultan. Jagoan mudik di Khaybar itu namanya siapa? Marhab. Siapa yang berani sama saya? Ali pun maju. Saya di saat itu dia nyebut dirinya anak Marhab. Ali mengatakan anak Haidarah. Haidarah dengan singa. Nama Ali sebelum Islam Haidar. Saya Haidarah. Si Marhab ini begitu dengar Haidarah langsung mencium. Kayak kerupuk disiram air. Kenapa? Karena malamnya udah mimpi diterkam singa. Jangan ini singanya. Ya. Anak Haidar. Sambangnya Umi Haidar. Dulu waktu kecil, ibuku menamakan saya singa Haidar. Waktu itu juga semua orang tidak mungkin bisa mengalami. Tapi kalau katakan, wa ukra takdiru alainya qad ahatta. Jabatan ikhtiar secara pribadi, ya, hal-hal yang seperti ya, latihannya apa? Ya, rumah, kontrak, makan, ada pilihan, tabungan, ada pilihan, semuanya pilihan. Tapi dari insya Allah 2025 saya haji. Insya Allah latihan meyakini kemahakuasaan atas makannya ala pilihan. Nah kalau semua begitu kamu nggak jadi hidup ini. Semua ada alasannya. Padahal ini ya harus sampai menjadi doa, ya Allah. Tabarakal-ladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Engkau menghajikan aku di 2025 nanti, ya Allah. Jadi kalau bicara haji itu pelajari deh. Jangan dikira yang namanya haji itu harus furoda. Berapa harga furoda? Bisa sampai 500. Nggak sedikit orang-orang yang haji itu gratis itu Pak. Termasuk saya hajinya gratis. 2003 saya haji gratis. Ada aja salah seorang travel yang menurut saya untuk ikut haji. Yang penting jangan suka meragukan Allah. Ya. Insya Allah di umur 60 saya sudah hafal 30 juz. Itu aja masih nggak beres. Jangan pakai dijawab. Ya. Buru-buru 30 juz 30 aja susah. Nggak jadi nah tilawah aja susah. 30 juz. Nah Allah di umurnya ya. Kita itu disuruh baca ayat kursi supaya apa? Ya. Kalau itu terus urut itu, ya, itu kan bacanya cuma sampai Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ayat berikutnya berbunyi alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih. Ayat selanjutnya bunyi apa? Au kalladzi marra 'ala qaryah wa hiya khawf. Kalau kamu yakin dengan sifat-sifat Allah di ayat kursi, jumlahnya berapa itu sifat Allah di ayat kursi? 10. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Seterusnya pada segini. Pada 10 ya.
Kalau yang 11 cari Quran yang lain yang 10. Kemudian di 259 itu kalau kamu percaya Allah, percayalah Allah itu punya kekuasaan yang tidak masuk akal. Justru kalau menurut diri kita, ya, nggak mungkin kepada ya takdirkan dakwah ini memimpin negeri. Ya. Udah jangan pakai gimana? Di 259 Al-Baqarah Allah menjelaskan kemahakuasaan saya itu sampai bisa menghidupkan orang yang sudah mati selama 100 tahun. Ya. Apalagi cuma menghajikan ibu itu. Bagi Allah itu tanpa. Cuma kalau kitanya terlalu duluan, ya ngapain mengajukan orang yang ngeraguin saya? Yakin aja dulu. Ya. Apalagi kalau yang 100 tahun mati pun bisa dihidupkan. Makanan minuman yang biasanya beberapa hari udah rusak, ini 100 tahun. Waktu ila ta'amika wa syarabika, begitu cara meyakini Allah. Dan siapa yang bisa seperti ini, berarti dia termasuk prajurit Allah. Ayat 4 dan ayat 7. Walillahi junudus samawati wal ardh. Tentara Allah yang ada di seluruh langit dan bumi. Wahai manusia, kamu termasuk enggak? Maka siapa yang mentadabburi Al-Fatah dia harus menjawab. Saya termasuk ya. Saya mau ya menjadi bagian daripada junudus samawati wal ardh. Maka ayatnya berbunyi apa? Wa kana Allahu aliman hakim. Ya udah. Saya mau tahu kamu kepingin betul atau alim. Ya. Siapa yang nggak kepingin Allah tahu. Siapa yang ragu-ragu Allah tahu. Siapa yang betul-betul kepingin Allah juga tahu. Siapa yang sudah merintis untuk menjadi bagian daripada tentara Allah, aliman, hakimah, dan Allah akan lillahi junudus samawati. Yang beda belakang. Allahu azizan. Apa bedanya? Bedanya kalau kamu nggak mau saya juga butuh. Kamu nggak mau di partai dakwah ini nggak mau ya masih banyak yang mau. Dan Allah puncaknya adalah akhir surat. Intinya adalah berjamaah secara sehat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaw. Berjamaah yang sehat di ayat ini terdiri dari 3 poin. Muhammadur Rasulullah. Yakinlah dengan pemimpinnya. Hormati pemimpinnya. Ya. Karena orang-orang yang sudah tidak hormat lagi pada pemimpinnya, ya, sekelas Rasulullah aja dipanggil Muhammad. Tidak dipanggil lagi Ustaz. Ketiga apa? Bangun hubungan dengan Allah yang kuat. Rontukan sujud. Supaya hubungannya dengan Allah baik. Insya Allah.
niat-niatnya selalu baik. Yabtaguna fadlan minallah. $80 juta, maka kan orang kafir liyaghiru bihim kuffar. Ya. Dan saat orang kafir sudah ketakutan, disitulah inna fatahna laka fathan mubina dan seterusnya. Ya. Wallahu a'lam. Insyaallah ada yang menentuk ya. Insyaallah semua termasuk walillahi junudus samawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah banyak pada Ustaz atas kodinya. Semakin semangat Ibu. Oke, ini ada surprise, tapi Ustadz yang memberikan pertanyaan dan Ibu-ibu yang menjawab. Biar adil, yang di sini satu, yang di teras satu, yang di teras satu. Mudah-mudahan yang di teras kedengeran, ya. Siap Ibu-ibu? Ya, insya Allah setelah doa ini kita akan lanjutkan sebuah hasil ya nanti ini. Maka Ustaz memberikan pertanyaan kepada Ibu. Ini ibu-ibu yang di dalam itu. Ya. Baik di ayat berapa Allah menjelaskan bahwa dakwah ini bisa menghasilkan kemenangan-kemenangan yang masuk akal dan tidak terjangkau bagi umumnya manusia. Masya Allah. Silahkan. Bunyi ayatnya begini. Minimal satu ayat dan bunyinya dia berhak mendapatkan kesusahan. Ya. Ada lagi sekali gimana teksnya kalau yang di teks? Oh itu yang menjadi. Apa nama burung yang menjadi ya. Ada apa nama burung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Naml karena terlibat dalam dakwah yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Tapi itu jawabannya sudah. Apa jawabannya nggak bisa? Burung betul. Ya. Terletak di surat apa? Punya ayat gimana? Punya ayatnya baca di Al-Quran. Baik berhak untuk surprise. Tapi surprise dibagi-bagi karena yang jawab semuanya. Satu lagi, ya. Baik, siapa nama orang Yahudi yang pede banget bahwa dia akan mengalahkan kaum muslimin sehingga dia tentang siapa yang bertentang melawan saya ini adalah jagoan di Khaybar ini. Ayo, yang di teras, yang di apa itu tenda, yang di tenda ada. Oh iya. Nama Yahudi yang tadinya mustahil bisa dikalahkan, tapi akhirnya karena dakwah bisa dikalahkan. Siapa namanya? Marhab. Ya.
Siapa yang menjatuhkan marhab ini namanya? Yang mengalahkan marhab siapa? Ali bin Abi Thalib. Siapa nama asli Ali bin Abi Thalib? Hah? Haidar. Ya, telah dapat door press walaupun rame-rame kan jauh. Ayo bisa saya kira. Ustaz. Oke, kepada yang menjawab pertanyaan tadi bisa maju dulu. Yang jawab, mangga. Yang di luar, ayo, Mbak Dini maju dulu. Ada simbolis. Enggak, Bu, karena sudah besar. Di sini. Ya. Terus Anita yang Nah, karena isinya banyak bisa bagi-bagi ya, Bu. Yang di luar atau lebih, ayo. Nanti dicolek ya, Bu, bagi dong gitu ya. Soalnya tadi